Dalam rangka memberantas narkoba, Polda Kaltim melalui Direktorat Res Narkoba menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 99,39 gram. Ditsamapta melakukan patroli sepeda yang dilakukan Poluan Perintis Presisi di lokasi kawasan Central Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan yang kerap menjadi tempat berolahraga dan kegiatan masyarakat. Kabar Kampolri mewakili Kapolri melaksanakan penyerahan medali pada para pemenang kejuaraan International Skydiving Open Indoor Kapolri Cup 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 22 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, RS alias Randu 27 tahun, pemuda warga Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung usai kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Komisaris Besar Polisi Jojo Sutarjo mengatakan peristiwa penangkapan kasus narkoba terjadi di Kota Pangkal Pinang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sebanyak 64 paket sabu yang terdiri dari 7 paket besar, 56 paket sedang, dan 1 paket kecil yang semuanya berisikan narkoba jenis sabu. Sementara untuk total beratnya yakni 851 gram. Serta barang bukti lain ada 5 plastik strip besar kosong, 1 buah tas, 1 buah kantong kain, 1 buah tas dompet, 4 unit timbangan digital, serta 2 unit ponsel. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini diketahui usai adanya laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi narkoba di wilayah tersebut. Dan atas perbuatannya pelaku akan dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Dalam rangka memberantas narkoba, Polda Kaltim melalui Direktorat Res Narkoba menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 99,39 gram yang bertempat di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kegiatan dipimpin langsung dari perwakilan Ditres Narkoba Polda Kaltim, AKP Wariston Simanjuntak, Paur Penum Subbit Penmas Bit Humas Polda Kaltim, Henry Saputra bersama perwakilan dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Pemusnahan sabu ini berasal dari pengungkapan seorang tersangka yakni MS dengan total barang bukti berat kotor sebanyak 101,87 atau berat bersih sekitar 99,39 gram. Seluruh barang bukti sabu tersebut disisihkan sekitar 0,5 gram untuk proses uji laboratorium BPOM Samarinda dan sisanya sebanyak 99,39 gram sabu dimasukkan ke dalam blender dengan ditambahkan air hingga hancur dan larut. Berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan uji BPOM Samarinda, tersangka MS mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Keinformasi lainnya, kurang dari 24 jam, tim Opsnal Sakara Sakti Satreskrim Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Pongkoran, Kelurahan Baru Rambat Kota, Kabupaten Pamekasan. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan didampingi oleh Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, pelaku yang berhasil diamankan oleh tim Sakara Sakti Satreskrim Polres Pamekasan berinisial AR 34 tahun, warga Kelurahan Geladak Anyar, Kabupaten Pamekasan. Keberhasilan pengungkapan kasus ini berkat dari rekaman CCTV di rumah korban. AR berhasil diamankan di rumahnya beserta dengan barang bukti yang telah dicuri. AR mengaku melakukan pencurian pada rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok rumah korban, kemudian membuka atau membongkar sebanyak 3 buah kaca jendela. Adapun barang bukti yang diamankan petugas diantaranya 1 unit laptop, 1 unit ponsel, 1 unit PC tablet, 1 buah power bank, 3 buah jam tangan dan rekaman CCTV. Selanjutnya tersangka beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Satreskrim Polres Pamekasan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP. Polres Rokan Hilir menggelar press release 2 kasus, yakni kasus pembunuhan dengan 1 orang tersangka dan kasus tindak pidana pencurian kabel power line milik PT PHR. Dalam press release yang digelar di Selasar, Humas Polres Rohil, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir menyampaikan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap korban berinisial PM 21 tahun yang ditemukan di Parit Atmo, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, jajaran Polres Rohil di Polsek Bangko, berhasil menangkap pelaku kurang lebih 3 jam setelah mayat ditemukan. Pelaku diketahui berinisial AS alias 22 tahun, warga Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Motif pembunuhan terhadap korban diketahui karena cemburu, karena melihat chat di ponsel korban dengan lelaki lain. Sebelumnya pelaku melakukan pembunuhan, pelaku bahkan sempat melakukan hubungan badan dengan korban. Dan untuk barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit sepeda motor, 1 unit ponsel, uang tunai senilai Rp50.000 yang diambil tersangka dari korban, 1 set pakaian korban, serta rekaman CCTV. Sementara itu, pengungkapan kasus berikutnya yakni tindak pidana pencurian kabel power line milik PT PHR. Diketahui pelapor bersama dengan tim Resmob Polres Rohil berhasil menangkap 4 orang tersangka dan keempatnya ditangkap di daerah Kelurahan Sedinginan 03 berikut barang bukti berupa 2 gulung kabel power line, 2 buah gunting besar, 1 buah parang, dan 1 buah pahat. Dan akibat perbuatannya, keempat tersangka ini dijerat dengan tuntutan pelanggan pasal 363 ayat 1 KUHP. Jadi udah tahu lah dia mati-mati dan sering kontak. Polres Asahan mengamankan 32 anggota geng motor dalam kegiatan patroli malam di seputaran kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Usai dilakukan interogasi, semua anggota geng merupakan anak di bawah umur dan akan dilakukan pembinaan oleh Polres Asahan. Pamenwas Kabak Ops Polres Asahan Kompol Sastrawan Tarigan mengatakan dalam kegiatan patroli, anggota geng motor ini hendak melakukan tawuran yang meresahkan masyarakat. Diketahui sejumlah anggota geng juga membawa sajam berupa celurit. Petugas kemudian menahan anggota geng yang membawa sajam tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, Polres Asahan juga terus berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan demi keamanan dan kenyamanan warga Asahan. Sementara itu, Polda Sumut menggelar rekonstruksi dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Jalan Nabung, Surbakti, Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo.
Sebanyak 57 adegan reka ulang diperagakan oleh ketiga tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, rekonstruksi ini menghadirkan 3 orang tersangka bersama lebih dari 15 orang saksi serta peran pengganti. Kegiatan rekonstruksi ini dilakukan untuk memadukan keterangan para saksi dengan bukti yang diperoleh di TKP. Sebanyak 57 adegan reka ulang diperagakan oleh ketiga tersangka dalam peristiwa pembakaran yang menewaskan Riko Sempurna Pasaribu beserta keluarganya. Dalam rekonstruksi yang digelar, ketiga pelaku berinisial B, YST, dan RAS telah merencanakan aksi kejahatan dengan cara membakar rumah pada 27 Juni 2024 dini hari. Sebelum membakar, pelaku YST dan RAS dengan mengendarai sepeda motor terlebih dahulu membeli BBM Pertalite dan solar di warung Jalan Kuta Kane. Selanjutnya, BBM jenis Pertalite dan solar ini dicampur, kemudian pelaku YST dan RAS membakar rumah korban. Kasus pembakaran yang menewaskan korban Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya ini dilakukan YST dan RAS diketahui atas suruhan tersangka B. Kombes Hadi menyebut sebanyak 100 personel terdiri personel pengamanan, Reskrim Humas, Lab 4 Inavi, serta Kejaksaan Negari Karo dilibatkan dalam melaksanakan jalannya rekonstruksi langsung di 6 lokasi tempat kejadian perkara. Penyidik Polda Sumatera Utara dengan Polres Tanah Karo menggelar rekonstruksi terkait tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2024. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu B alias Bulang, RAS, dan YST. Direktorat Samapta melakukan patroli sepeda yang dilakukan Poluan Perintis Presisi di lokasi kawasan Central Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.